Sobat Dedi. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai apa itu ASRE. Saya akan jelaskan mungkin secara singkat perjalanan dari saya menjadi member ASRE dari tahun 1992 sampai sekarang yang hampir lebih dari 30 tahun, dan oleh sebab itu saya memperoleh status sebagai live member dengan kriteria bahwa selama 30 tahun saya menjadi member dari 1992 sampai 2022. Selama 30 tahun saya menjadi member yang good standing order, berarti saya selalu membayar iuran dengan tepat waktu. Baiklah, saya akan menceritakan sepintas mengenai apakah ASRE itu. Baik, saya akan menjelaskan dahulu apa itu ASRE, organisasi yang saya geluti dari member to a live member. ASRE adalah sebuah organisasi global yang berfokus pada pengembangan lingkungan di bangunan atau industri yang berkelanjutan. Pada tahun 2024-25 menjadi sebuah momen yang penting bagi ASRE, di mana mereka atau kita berkomitmen untuk membentuk lingkungan bangunan global yang lebih baik dengan tema Shaping Tomorrow, Global Build Environmental Today. Dan ASRE berusaha untuk memimpin inovasi dan praktek-praktek terbaik di dalam industri ini. ASRE mempunyai misi, dan misi itu adalah menciptakan lingkungan bangunan yang sehat dan berkelanjutan untuk kita semua. Dengan lebih dari 53.000 anggota di lebih dari 130 negara, ASRE memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri. Organisasi ini juga memiliki 16 wilayah, lebih dari 190 cabang, dan lebih dari 400 cabang mahasiswa atau student chapter yang menunjukkan jangkauan dan dampaknya di seluruh dunia. ASRE juga berfungsi sebagai saluran untuk menyediakan informasi teknis kepada anggotanya dan pihak terkait lainnya. Mereka mengembangkan standar dan pedoman teknis untuk meningkatkan lingkungan bangunan, menawarkan pendidikan berkelanjutan, dan berfungsi sebagai alat jaringan bagi para profesional di seluruh industri. Dengan lebih dari 33 komite tetap dan ratusan publikasi, ASRE berkomitmen untuk mendukung pengembangan profesional di bidang ini. Nilai-nilai inti ASRE mencakup komitmen, integritas, keunggulan, keberagaman, dan kolaborasi. Organisasi ini berkomitmen untuk melayani lingkungan bangunan dengan etika yang tinggi dan praktek terbaik. Keberagaman dan inklusivitas menjadi bagian penting dari budaya ASRE, di mana setiap individu dihargai dan diakui kontribusinya. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. ASRE juga menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan menghormati keberagaman dalam semua interaksi. Kebijakan-kebijakan yang ada mendukung misi organisasi untuk kemajuan teknologi
sambil memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam keanggotaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kolaborasi dan sukarela, ASRE berusaha untuk menciptakan komunitas yang lebih baik dan lebih eksklusif. Komitmen ASRE terhadap keberagaman sangat jelas. Organisasi ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Dengan mengedepankan keberagaman, ASRE percaya bahwa mereka dapat menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan solusi yang lebih inovatif untuk tantangan yang dihadapi di dalam industri. Rencana strategis baru ASRE akan diumumkan pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen organisasi ini untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru di industri. Dengan memanfaatkan umpan balik dari anggota dan pemangku kepentingan, ASRE berusaha untuk memastikan bahwa rencana mereka relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang panjang. Keanggotaan ASRE menawarkan berbagai manfaat, termasuk akses ke sumber daya teknis dan pendidikan. Dengan fitur baru Grup Pay, organisasi dapat melakukan pembayaran tunggal untuk semua karyawan, memudahkan pengelolaan keanggotaan. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi dalam keterlibatan dalam komunitas ASRE. Peta cabang ASRE adalah alat yang berguna untuk menemukan cabang atau wilayah terdekat. Dengan mengunjungi situs web ASRE, anggota dapat dengan mudah mengakses informasi tentang cabang mereka dan terlibat efektif dan lebih aktif dalam kegiatan lokal. Ini membantu memperkuat jaringan dan kolaborasi di antara para anggota. Program mahasiswa ASRE dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa di semua tingkat pendidikan dengan berbagai sumber daya, termasuk beasiswa dan kompetisi. ASRE berkomitmen untuk mendukung generasi mendatang dalam industri. Ini juga mencakup dukungan untuk sukarelawan dan pendidik di tingkat K12. Konferensi ASRE dalam platform penting untuk berbagi pengetahuan dan inovasi. Dengan presentasi yang telah melalui proses tinjauan sejawat, peserta dapat memperoleh jam pengembangan profesional dan tetap terinformasi tentang teknologi terbaru. Berbagai konferensi yang akan datang menunjukkan komitmen ASRE untuk mendukung pendidikan dan kolaborasi di seluruh industri. ASRE berperan aktif dalam pameran industri dan trade show, menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan kolaborasi. Partisipasi dalam acara seperti AR Expo dan Akrek India mencerminkan dedikasi ASRE untuk terlibat dengan organisasi terkemuka dalam mempromosikan praktek-praktek terbaik dalam industri. Jurnal-jurnal ASRE adalah sumber informasi penting bagi para profesional di bidang HVACR. Dengan artikel yang ditulis oleh para ahli, jurnal ini menyediakan wawasan dan penelitian terbaru yang relevan dengan industri. Ini adalah alat yang berharga untuk tetap terinformasi dan terlibat dalam perkembangan terbaru. Handbook ASRE adalah referensi yang sangat dihargai dalam industri HVACR. Diterbitkan sejak tahun 1920-an, handbook ini terus diperbaharui untuk mencakup perkembangan terbaru dalam teknologi dan praktek. Tersedia dalam berbagai format, termasuk cetak dan online. Handbook ini adalah sumber daya penting bagi para profesional. ASRE juga berfokus pada dekarbonisasi bangunan dengan berbagai inisiatif dan sumber daya untuk mendukung tujuan ini. Melalui video, publikasi, dan pendidikan, ASRE berusaha untuk memimpin perubahan menuju praktek-praktek yang lebih berkelanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan. Pengembangan profesional adalah fokus utama ASRE.
dengan berbagai kursus dan sertifikasi yang ditawarkan dengan standar yang diakui secara luas. ASRE memastikan bahwa anggotanya tetap berada di garis depan kemajuan industri. Ini mencakup pembaruan terbaru dalam standar yang tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Spanyol. Database standar online ASRE memungkinkan akses ke gerak publik untuk standar dan pedoman. Dengan lebih dari 130 proyek standar aktif, sistem ini memastikan bahwa semua dokumen diperbarui secara berkala. Ini adalah alat penting bagi anggota untuk memberikan umpan balik dan terlibat dalam proses pengembangan standar. Komisi Teknis ASRE memainkan peran penting dalam pengembangan standar dan pedoman. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan teks bab handbook, mengawasi proyek penelitian, dan memberikan saran tentang teknologi yang diadopsi untuk ASRE. Bergabung dengan komite ini adalah kesempatan untuk berkontribusi pada kegiatan dan kemajuan industri. ASRE juga menyediakan akses ke ribuan publikasi melalui toko buku mereka. Ini adalah sumber daya yang berharga bagi anggota yang ingin tetap terinformasi tentang penelitian dan praktek-praktek terbaru dalam industri. Dengan berbagai pilihan publikasi, anggota dapat menemukan informasi yang relevan untuk kebutuhan mereka. Panduan desain bangunan yang efisiensi energi memberikan strategi spesifik untuk mencapai tujuan energi nol. Dengan pendekatan bertahap, panduan ini membantu perancang bangunan untuk mengintegrasikan praktek berkelanjutan dalam proyek mereka, yang pada gilirannya mendukung upaya dekarbonisasi. ASRE juga menawarkan berbagai peluang pengembangan profesional, termasuk kursus-kursus e-learning dan sertifikasi. Dengan lebih dari 90 kursus tersedia, anggota dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pelatihan kelompok juga tersedia untuk perusahaan dan cabang-cabang, memastikan bahwa semua profesional dapat tetap terdepan dalam industri ini. ASRE juga berperan dalam membentuk kebijakan melalui keterlibatannya dengan pemerintah. Dengan fokus pada berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara dan Selatan, ASRE berusaha untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam industri bangunan. Aplikasi ASRE 365 adalah alat yang berguna untuk tetap terhubung dengan berita dan pembaruan dari ASRE sepanjang tahun. Dengan mengunduh aplikasi ini, anggota dapat mengakses informasi terbaru dan tetap terlibat dengan komunitas ASRE. Dukungan terhadap misi ASRE sangat penting dan ada berbagai cara untuk berkontribusi. Melalui program pengembangan, anggota dapat membantu mendanai penilaian teknis dan beasiswa. Ini adalah kesempatan untuk berinvestasi dalam masa depan industri dan mendukung generasi yang akan datang. ASRE juga menyediakan sumber daya gratis untuk para profesional, pendidik, dan konsumen. Dengan mendaftar untuk buletin ASRE, anggota dapat menerima pembaruan tentang perkembangan dalam organisasi dan industri. Ini adalah cara yang baik untuk selalu terinformasi dan selalu terlibat. Menghubungi ASRE adalah sangat mudah, dan informasi lokal serta cara untuk terhubung tersedia di situs web mereka. Ini memudahkan anggota untuk berinteraksi dan terlibat dalam segala kegiatan yang diadakan oleh ASRE di seluruh dunia. Menghubungi ASRE sangatlah mudah, dan informasi lokasi serta cara untuk terhubung tersedia di situs web mereka. Ini memudahkan anggota untuk berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan yang akan diadakan oleh ASRE di seluruh dunia. Demikianlah informasi singkat mengenai organisasi ASRE
yang saya geluti hampir selama 32 tahun dari seorang member menjadi seorang live member. Demikianlah informasi mengenai ASRE. Secara singkat saya telah sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti akan kita lanjutkan dengan obrolan lain perihal saya menjadi member, dari member sampai live member. Terima kasih. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa saya akan bincang-bincang mengenai asosiasi ASRE, di mana saya mulai menjadi member yaitu tahun 1992. Jadi saya akan bercerita dari awal menjadi member, perkembangannya sampai menjadi live member. Baik, kita mulai saja bercerita mulai saya menjadi member yaitu tahun 1992. Saya menjadi member ASRE karena waktu itu saya diminta oleh seorang sahabat saya yang juga bekerja, superintendent saya seorang asing bernama Arvid Hagen, ya. Dia yang mensponsori saya untuk menjadi member ASRE, dan saya juga diminta oleh pemilik bangunan untuk membantu mereview dari desain-desain yang berhubungan dengan tata udara, karena kita sering menggunakan konsultan-konsultan asing, di mana saya dan superintendent saya diminta untuk mereview gambar-gambar atau desain-desain dari mereka, apakah betul-betul desainnya itu compliance baik terhadap standar-standar yang dia maksud dan juga sesuai dengan SNI. Oke, kemudian dengan berjalannya waktu saya juga menjadi member dari CIPSE atau Charter Institution Building Service Engineer tahun 1995, di mana CIPSE ini sebetulnya berkolaborasi juga dengan ASRE, tetapi CIPSE ini lebih global, ya. Jadi kalau ASRE itu hanya fokus sama industri tata udara, tapi CIPSE ini betul-betul semua disiplin ilmu ada di situ, mulai dari plumbing, lift, electrical, dan semua building services yang berhubungan dengan pengelolaan bangunan, ya. Kemudian dengan berjalannya waktu saya masih bekerja di beberapa gedung, ya, dengan berkat menjadi anggota ASRE, saya bisa menambah ilmu, bisa memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan, buku-buku, handbook, dan macam-macam, ya, standar, sehingga dengan menjadi member ASRE tersebut saya menjadi lebih memahami mengenai sistem-sistem tata udara, ya, dan bagian-bagiannya. Sebab dengan menjadi member ASRE kita bisa memperoleh gratis beberapa buku handbook, ya. Jadi kita mempunyai 4 seri handbook yang terdiri dari fundamental, aplikasi, sistem, dan refrigeration, ya. Jadi 4 handbook itu kita peroleh dengan gratis selama kita membayar selalu iuran sepanjang tahun, ya. Dan ini adalah salah satu jurnal di CIPSE, di mana saya ada masuk yang di lingkaran itu,
karena saya banyak menggunakan handbook dari SIPSE ini. Jadi SIPSE itu ada beberapa handbook ya, juga banyak sekali. Ada 8 mulai dari maintenance, kemudian refrigeration, air conditioning, plumbing, vertical transportation, dan banyak sekali macamnya, sehingga di situ juga saya banyak memperoleh pengetahuan dari SIPSE ya. Nah, ini adalah sertifikat yang selalu diupdate oleh ASRE ketika selang beberapa tahun kemudian. Dan ini adalah setelah saya bekerja dan memperoleh sertifikat untuk setelah 20 tahun menjadi member tanpa putus ya. Jadi untuk memperoleh life member itu kita harus sebagai member yang namanya good outstanding ya. Outstanding itu berarti kita tidak pernah putus menjadi member, tidak pernah terlambat membayar iuran, jadi selalu tepat waktu. Dan selama hampir 30 tahun sampai sekarang, itu berarti kalau dibagi setiap tahun ada 4 sudah 8 handbook ya dari seri ASRE yang sudah saya terima. Jadi setiap tahun itu selalu handbook itu diambil. Dan ini adalah apresiasi ketika saya menjadi salah satu presiden ASRE Indonesia Chapter ya. Jadi saya juga perlu menjelaskan mengenai ASRE Indonesia Chapter itu terbentuk tahun 2007 ya. Jadi bulan September juga. Jadi inisiator daripada ASRE Indonesia Chapter itu yang pertama kali adalah Pak John Budi ya. Pak John Budi juga adalah seorang live member, beliau sahabat saya juga. Beliau itu pertama kali yang menginisiasi untuk mendirikan chapter Indonesia ya. Diperlukan kira-kira 40 member untuk menjadi ASRE Indonesia Chapter, untuk membentuk ASRE Indonesia Chapter. Dan setelah berjuang beberapa saat, Pak John Budi mungkin karena kesibukannya, beliau belum berhasil mengumpulkan 40 member. Kemudian ada sahabat saya juga, yaitu Pak Wirya Cakradinata. Ya, beliau yang berhasil mengumpulkan 40 member, diantaranya yang pertama itu Pak Lutan, ya, Pak Dr. Lutan, sekarang sudah almarhum, itu adalah dosen Trisakti. Ya. Beliau adalah presiden pertama. Kemudian Pak Dikarnan, ada Pak Rana, ada Pak Toto Sulistianto, ada Pak Agus Wisma Kumara, ada Ibu Herlin, dan banyak member-member lain, Pak Agus Sujadi, kemudian Pak Charlie Sidarta, ya. Kemudian Pak Sofyan Nurbambang, ya. Jadi banyak sekali senior-senior konsultan kita yang menjadi member ASRE untuk membangun ASRE Indonesia Chapter, dan terbentuklah ASRE Indonesia Chapter, di mana presiden pertamanya itu adalah Pak Lutan, kemudian Pak Dikarnan, kemudian Pak Rana, kemudian kalau nggak salah itu saya yang keberapa ya itu, dan saya pernah 2 kali menjabat menjadi presiden. Nah, ini adalah sertifikat live member setelah saya menjadi member selama 30 tahun tanpa putus ya. Jadi dengan 30 tahun tanpa putus ini kita memperoleh sertifikat live member, dan kita sebagai live member sudah tidak membayar iuran lagi ya. Jadi gratis, tapi punya hak yang sama, punya voting hak, punya hak memilih, punya hak dipilih ya. Nah, ini ya, dari tahun member since 1992 sampai 2000 ini sampai sekarang 2028 ya. Iuran saya masih berlaku. Nomor saya 5070355 ya. Nah, ini sertifikat live member. Nah, ini ada beberapa training yang saya ikuti. Ini adalah mengenai commissioning ya, yang diadakan oleh ASRE. Saya mengikuti
training mengenai commissioning, kemudian mengenai refrigeran, kemudian juga mengenai refrigerasi, dan ini adalah beberapa selama saya menjadi member 32 tahun. Nah, inilah beberapa gedung yang saya kelola, ya. Dan di gedung ini seorang member ASRE itu sangat diapresiasi, ya. Nah, mungkin mereka mengetahui bahwa member ASRE ini mempunyai kelebihan di dalam ilmu dari tata udara. Selain itu juga saya menjadi member dari SIPSE, ya. Juga saya juga beberapa member internasional seperti NFPA, ya, kemudian Refrigerant Society, Engineering Society, jadi beberapa, ya, international membership, ya. Nah, ini adalah beberapa gedung yang saya kelola juga selama menjadi member di Indonesia, dan hampir rata-rata satu gedung saya kelola itu mungkin antara 5 sampai 6 tahun, dan paling lama itu saya mengelola gedung-gedung di Mulia hampir 25 atau 30 tahun, ya. Jadi hampir semua gedung di Mulia itu saya dipercaya untuk melakukan preparation, mulai commissioning dan setup gedung tersebut sebelum dioperasikan. Nah, ini salah satu juga beberapa gedung, mulai dari landmark, kemudian juga saya pernah aktif di Gunung Sewu Inti Management, ya, yang punya sekarang itu Duta Anggada sama Farpoint. Nah, ini juga beberapa gedung yang saya kelola, ada Wisma di KBI, BRI 2, kemudian Wisma Antara, Hotel Mulia. Dan ya, saya cukup bangga dalam usia 75 tahun telah menjadi member ASRE selama 30 tahun tanpa putus. Ini adalah logo ASRE, ya, yang lahir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan mengenai kesan-kesan perjalanan saya menjadi member ASRE. Jadi from member to a life member selama hampir 30 tahun. Nah, ini adalah beberapa dari key policy shaping society, kemudian informasi mengenai ASRE yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Ini adalah kantor pusat ASRE, dan jika Anda ingin menjadi member, silakan masuk ke website asre.org. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan bermanfaat beberapa pesan-pesan saya menjadi member ASRE selama 33 tahun. Ayo rekan-rekan kalian, marilah kita bergabung bersama ASRE sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan dalam hal mulai dari merancang atau mendesain sampai mengelola, sehingga kita bisa membantu mencerdaskan bangsa dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam